Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Maryam. Assalamualaikum Ustazah Maryam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berdua datang on time Ustazah. Iya nih Ustazah. Tepat waktu. Nih, Fadil udah cerah nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari kemarin tuh. Fajri juga udah cerah. Iya Ustazah, Selalu selalu cerah. mendapat pencerahan soalnya. Dari Ustazah. Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mariam juga ya cerah nih Mariam. Alhamdulillah. Mariam cerah terus di kemarin kok. Dapat WhatsApp grup nih. Lu ada guys WhatsApp grup? Kemarin WhatsApp gue di uninstall sih. Aduh, yang gitu. Masih ada deng. Aku lihat. Ajakan party malam ini sebelum bulan Ramadan. Seru nih kayaknya. Ya sih. Ngerti nih, Kenapa tuh? Berangkat ya nih? Berangkat dong. Oh ini punya grup yang sama gitu? Iya, Fadil iya, sama... Ini kita diajakin Fadil. party Ustazah. Sebelum Ramadan kayak penutupan gitu Lupa Ustazah. Ustazah, anak muda biasa. Pengajian. Penutupan. Bukan dong, bukan. Kemarin Jadul banget biasanya ya. penutupan Pengajian. pengajian ya? Pengajian sebelum Kita- Ramadan. Biasanya penutupan ya Mariam ya? Pengajian ya? Ya mungkin di sini iya, tapi Iya. kan di tempat lain beda Ustazah. Beda Ustazah. Oh gitu. Kita gitu Ustazah. Itu kan Itu dangdutan. apa tuh maksudnya? Ustazah biasa, anak muda Iya, saja. udah, Ustazah. Penutupan gitu namanya? Iya, biasanya kalau kita tuh penutupan sebelum Ramadan, Ramadan kan bulan penuh pengampunan dosa. Iya, jadi kita melakukan dosa dulu sebelum bulan Ramadan. Jangan vulgar juga depan. Oh. Aduh, kacau deh. Kayak ini balapan motor gitu. Ini kayaknya ada yang sesuatu yang tersirat gitu ya. Nyambut bulan Ramadannya dengan penutupan, terus penutupannya ngapain tuh? Maksudnya Party, minum-minum, Party Ustazah. Ya kalau minum-minum gitu. Minum air putih gitu. yang ada persenannya, waduh. Berapa persen gitu ya? Ya, gitu lah Ustazah, anak muda mah. Kita aja baru paham sih, baru ngerti nih tadi diterangin. Tapi kita izin boleh kan Ustazah? Iya boleh Ustazah. Izin mau ke situ. Iya. Iya Ustazah. Mana Ustazah? Terus tujuannya apa? Tujuannya penutupan. Gitu saja. 3 kali udah begitu Ustazah. Iya, udah sindrom banget nih, aduh. Iya. Gimana nih Ustazah? Boleh Iya. nggak nih kita izin? Apa Jangan. Ustazah mau ngelarang Ini kita? kan udah mau Ramadan. Iya. Ya Ustazah Ustazah. sih nggak ngelarang, tapi nggak nyuruh juga. Oh, Sebab nggak ngelarang berarti kita jalan nih. enggak, tapi nggak nyuruh juga. Oh, iya. Nggak nyuruh juga. Ya sebab kan ini penutupan, tapi dalam kurung penutupan nyambut Ramadan gitu kan. Iya. Nyambut Ustazah. Ramadan sebab mungkin nanti kalau bulan Ramadan kan nggak boleh maksiat gitu. Gitu. Iya. Nggak boleh Ustazah kan? Oh, Kita harus jadi puasa ibadah full. Mumpung sekarang belum Ramadan, jadi melakukan maksiat benar-benar di-fullkan gitu. Iya Ustazah, semuanya. Dilakuin biar nanti Ramadan kan udah penutupan gitu. Iya, anak Begitu muda, maksudnya ya? biasa, Iya Ustazah. Kita Kemarin kita tahu. party, Ada sih mungkin ya di tempat yang lain gitu. bergembira ria gitu Iya Ustazah. Ustazah. Ya Allah, itu Ustazah sebenarnya kaget, cuma pura-pura nggak kaget. Waduh. Oh, sering Iya. kaget. Sebab kan Fajri pasti tahu, biasanya penutupan itu penutupan majlis taklim menjelang Ramadan, penutupan ibu-ibu acara misalkan arisan menjelang Ramadan ditutup, atau mungkin silaturahim antara keluarga atau ziarah kubur gitu kan. Nah, Ustazah biasanya taunya begitu gitu, maksudnya bukan penutupan yang seperti digambarin Fajri dengan Fadil ya. Jadi Ustazah teringat ada sebuah hadis Rasul ya. Kata beliau, "Idza jaa syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Rasul, bila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu surga seluas-luasnya
ditutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan-setan dibelenggu. Jadi maksudnya kita kan nih menyambut bulan Ramadan, kita gembira aja, bahagia, terus bahkan mempersiapkan itu nih kalau para sahabat juga ada yang muda-muda, Fajri. Usama waktu itu 15 tahun jadi panglima perang. Waduh. Terus yang muda-muda lagi ya. Itu jadi panglima Polim gini. Waduh, nama daerah itu. Daerah ya? Iya. Tempat. Terus ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar, itu masih muda. Terus Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Jadi yang namanya Abdullah bin itu biasanya kayak ini nih, Fajri anak bapaknya, Fadil anak bapaknya. Kan bapaknya udah tua, Fajrinya masih muda, terus Fadil masih muda gitu. Jadi pemuda-pemuda, tapi pada zaman Rasul mereka semangat untuk melakukan amal-amal yang baik gitu. Nah, harusnya nih pemuda tuh begitu harusnya. Tapi kan Ustazah berusaha memahami ya, mungkin zamannya udah berbeda gitu. Tapi pada zaman Rasul juga ada pemuda-pemuda yang begitu. Nah, kalau zaman Rasul tuh biasanya ngapain tuh Ustazah untuk menyambut bulan Ramadan? Kalau anak muda zaman sekarang kan ya nggak jauh-jauh dari party, ada juga yang beberapa ya oknum itu kayak pesta miras, judi. Karena dia mikirnya ya bulan Ramadan ini bulan penuh ampun dosa. Jadi sebelum dia diampunin dosa-dosanya, dia buat dosa dulu yang banyak, kasar gitu loh Ustazah. Itu dia, makanya ini kan berarti kembali kepada pemahaman kita tentang agama kita nih. Harusnya kan ya, ibaratnya bulan Ramadan ini kita menyambutnya dengan bahagia, dengan amal-amal kebaikan. Itu harusnya pemuda-pemuda muslim itu paham nih bahwa bulan Ramadan ini benar-benar bonus ya, benar-benar limpahan rahmat, limpahan ampunan dari Allah, maka jangan disia-siakan. Kan fenomenanya ibaratnya gini, di mana ada kebatilan, di situ ada kebaikan. Jadi sebenarnya nih teman-teman Fajri, Fadil yang melakukan hal-hal seperti ini, sebenarnya di salah satu sisi mereka artinya di teman-teman atau komunitas atau circle yang lainnya itu ada yang berbuat baik. Jadi bukan berarti kalau satu tempat itu atau rata semuanya adalah hal-hal seperti itu, keburukan. Karena biasanya sunnatullahnya, kebiasaannya di mana ada keburukan di situ pasti ada kebaikan. Jadi ini Fajri sama Fadil harus cari kebaikan itu. Ibaratnya kayak sebuah mutiara gitu. Itu harus dicari mutiara zaman ini nih apa gitu. Misalkan kalau sekarang kan udah terbiasa tuh trennya minum-minum, bukan minum air putih, bukan minum-minum. Iya. Macam-macam minum, Ustazah, ada kopi, teh, Kalau itu mah boleh. Black tea. Blackpink. Minum-minum yang ininya negatif lah gitu. Ya, istilahnya kan di negeri barat atau di belahan bumi yang mana tuh kan kadang biasa aja ya minum gitu kalau lagi stres, lagi apa gitu. Padahal kan itu merusak pikiran. Jadi yang pikirannya tadinya lempeng, lurus, pikirannya jadi macem-macem. Ya, jadi dia pengen apa. Ada yang bilang lagi supaya hilang stresnya. Bukan hilang stresnya, sebenarnya hilang akalnya. Kenapa dia jadi, maksudnya jadi dia bebas gitu, dengan minum-minum itu dia bebas, jadi ngomong apa aja bebas, melakukan apa aja bebas, karena udah hilang akalnya. Gitu. Jadi salah dibilang hilang stres. Kan katanya di film-film tuh kalau minum tuh ngilangin stres, jadi bisa ngomong apa aja, jadi nggak malu, jadi mau ngapain aja enak gitu. Itu salah tuh. Itu pemikiran yang diselewengkan tuh di pemikiran yang dibelokkan. Iya, Ustazah. Iya, bukan dibelokkan. Kalau dibelokkan lah belok motor. Belok. Jadi ini dibelokin tuh disesatkan gitu. Orang yang tadinya haram, tahu jadi kayak baik gitu. Seakan-akan tuh setan memang, seakan-akan. Dan pejuang-pejuang keburukan ya, karena di mana ada pejuang kebaikan, di situ ada pejuang keburukan. Gitu. Kan pasti mereka pengen laku tuh, pabriknya pengen laku, pengen ya di mana ada orang ingin memakmurkan manusia, membuat manusia sehat dan lain-lain. Di situ juga ada orang yang ingin memusnahkan manusia, mematikan akal manusia. Jadi ini yang harus diketahui sama yang muda-muda nih. Tapi kalau datang doang terus tidak melakukan dosa gimana Ustazah?
Iya, maksudnya kita join aja deh gitu. Yaudah. menghormati lah, hadir gitu. Respect untuk acara mereka. Tapi kita tidak melakukan minum-minum. Nontonin aja ya. Ya ikut asik aja Asik. saja. Asik banget. Nah, jadi Yang penting jogetnya ikut saja. Iya. jadi kan gini, kalau kita datang ke suatu tempat punya tujuan, punya misi, punya niat yang baik, nanti kita dapat hal yang baik. Tapi kalau kita niatnya nggak punya niat, apalagi nggak punya misi, nggak punya perjuangan, ya udah kita dapat apa yang ada di situ. Kalau di situ kan misalkan tempat orang yang nggak baik lah gitu, tempat orang yang melakukan dosa maksiat. Terus kita datang ke situ, kalau nggak punya niat, misalkan bukan untuk persahabatan bahwa pengen narik dia nih dari hal-hal yang buruk seperti ini, pengen nemenin dia supaya kembali ke jalan yang lurus, itu kan punya niat tuh. Kalau itu boleh, atau malah ada misalkan seorang dai, seorang yang berdakwah di tempat-tempat seperti itu, boleh kalau punya misi. Tapi kalau nggak punya misi, kita cuma pengen gaul lah gitu, biar nggak terlalu ada gap antara dia sama kita gitu. Nah itu justru dinamakan niat buruk gitu. Cuma karena pertemanan, karena ibaratnya karena nggak enakan, karena ya kan nih gaya atau gaul, karena anak zaman now gitu. Nah itu nanti niatnya jadi salah. Jangan. Menurut Ustazah nih, ibaratnya gini, benar kata Rasul ya. Rasul tuh pernah bilang, cerita nih kata Rasul, carilah kumpulan atau bergaulah, carilah komunitas, carilah circle yang membawa kamu kepada kebaikan. Ya, contohnya suruh bermain, bergaul, suruh berteman sama penjual minyak wangi. Jadi kalaupun kita nggak beli, syukur-syukur kita beli jadi wangi gitu. Tapi kalaupun nggak beli, kita dapat wanginya. Jangan bergaul sama pandai besi, tukang las. Ya, walaupun kita nggak beli atau nggak jadi tukang las, tapi kita kebagian apinya tuh kan ngelas tuh. Percikan. Percikannya. Tapi dapat besinya juga. Dikiloin. Nah itu artinya gini, Rasul tuh udah ngasih preventif buat kita, ngasih penjagaan-penjagaan nih. Pemuda nih supaya Mariam juga ya pemudi ibaratnya, cewek gitu, cowok udah disuruh cari. Makanya Pak Jri kalau mau sukses banyak cuan, gaulnya sama orang yang sukses banyak cuan. Nanti walaupun Pak Jri mungkin nggak jadi yang pemilik yang sebanyak-banyaknya cuan, tapi paling nggak kebagian wanginya. Cuannya kebagian? Kebagian, iya, kebagian suksesnya maksudnya. Nah soleh juga begitu, kita nih gaul sama orang-orang soleh, orang baik. Ya mungkin bukan ulama lah gitu ya, ulama kayaknya kita jauh banget nih sama ulama gini-gini. Ya paling nggak orang-orang baik lah yang sholat 5 waktu, ya. Terus yang nggak julid, ya kalau perempuan nih, kalau cewek jangan yang main sama yang baper, jangan sama yang julid ya. Nanti kita keikutan baper, ya padahal kita nggak pengen baper, tapi karena lingkungannya selalu baper-baperan jadi baper. Atau yang suka julitin orang gitu. Karena gaulnya ya gosip. Nanti kita kebagian tuh. Ini kan kita menjelang Ramadan nih. Kan biasanya trennya nih. Nah, kita boleh tuh ikut-ikut tren begini nih, Pak Jri sama Fadil. Mariam juga ikut tren. Kalau Ramadan biasanya orang hijrah. Ya kan? Hijrah. Jadi hijrah apa, Fadil? Hijrah itu perpindahan. Haji. Salah. Haji. Hijrah. Berkelana ya. Berubah lebih baik. Iya, tuh gitu. Jadi kan ada yang nggak pakai jilbab, Ramadan mau pakai jilbab gitu. Terus berarti saya pakai jilbab saja. Yang perempuan. Perempuan Fadil. Oke. Terus kalau misalkan tadinya minum-minum nih, Ramadan nggak minum. Insaf Iya, puasa. Puasa ya. Iya. Bukan. Bener sih, nggak minum Ramadan. Bener saja. Jadi Ramadan nih, yang tadinya suka jawab-jawabin orang tua gitu, ngelawan orang tua. Ini Ramadan ini mau dibuktiin nih. Pokoknya udah. Diem aja gitu. Nggak usah jawab dah orang tua. Sebab ada juga istilah gini. Kamu kemana? Diem aja. Gitu juga. Jangan, nanti orang tuanya bisa sakit. Sebab ada ini nih yang harus didengar sama anak muda nih. Orang tua salah aja. Kalau ngebilangin kita nih orang tua salah nih, itu dia bener. Apalagi orang tua bener.
Maksudnya paham nggak? Orang tua salah aja itu benar. Iya. Apalagi orang tua benar. Ya, artinya gini, apapun yang dikatakan orang tua itu benar. Kan selama ini ada nggak sih orang tua yang jerumusin anaknya? Ada. Nggak ada. Ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, ibaratnya bisa dibilang 1001. Kalau dia normal, nggak sakit jiwa, nggak kenapa-napa, pasti dia pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalaupun nggak sesuai sama orang tua nih, kita nggak sesuai sama ngomong orang tua, kita nggak suka orang tuanya kayaknya ngatur, terus orang tuanya kuno, kolot gitu. Bukan kulot ya. Kolot gitu. Kemarin bukan kulot, kemarin tahu ya kulot ya. Kulot celana. Iya, celana yang lebar. Nah, orang tua kolot nih. Itu udah bener, apalagi orang tua bener. Maksudnya apalagi orang tuanya gaul, trendy gitu. Enak kita punya orang tua kayak gitu kan, ngertiin anak muda, terus gaul orang tuanya. Ya alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, udah orang tua itu bener gitu. Jadi pokoknya apa yang dikatakan orang tua udah kita ikutin aja, kecuali dia ngajak atau nyuruh maksiat, kita nggak boleh ikut gitu. Jadi apa nih saja kiat-kiat sebelum bulan Ramadan yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Iya, tapi yang nggak harus maksiat biasanya ngapain itu saja sebagai anak muda, biar kita juga balas di grup nih, jangan party lah. Tuh, gitu. Kira-kira apa tuh saja? Wah, ya buruan party. Jawab. Udah kebelet nih. Jadi ya sebisa mungkin kan memang ini bulan yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Berkah itu kan artinya ziyadah fi kulli syai, ya, ditambahkan segala sesuatunya. Tambahin apa aja tuh uangnya ditambah. Tukang jahit nih Ramadan, banyak jahitannya uangnya nambah. Tukang jualan sembako uangnya nambah. Tukang apalagi bakso uangnya nambah. Ya. Terus apalagi pokoknya apa aja, insinyur, apa-apa, itu pasti ditambah, itu janji Allah tuh, semuanya ditambah di bulan Ramadan. Nah sebenarnya intinya keimanan kita juga nih lagi dijagain sama Allah, maksudnya lagi direnovasi, Allah pengen iman kita baik, makanya kita ibaratnya anak muda nih, nggak pandang muda, nggak pandang tua sih, ambil kesempatan Ramadan ini, gitu. Dengan apa? Dengan memperbaiki iman kita, jadi kalaupun imannya tadinya biasa-biasa aja, jadi yang luar biasa gitu. Ya mungkin latihannya dengan apa aja, misalkan tadinya nggak pernah ngaji, sekarang ngaji, baca Quran. Pelan-pelan itu saja yang menjelang Ramadan ngaji gitu. Tilawah. Yang Jadi tadinya nggak pernah. Maksudnya ngajakin ngumpul, tapi ngumpul itu buat ngaji kita. Ngaji, nggak apa-apa, nggak langsung dadakan, langsung jadi orang soleh itu. Enggak sih Fajri, cuma kita gini aja. Udah yuk kita ikutin tren Ramadan, bahwa Ramadan ini biasanya orang pada hijrah, kita hijrah yuk, syukur-syukur ini terus sampai setelah Ramadan. Pengennya sih gitu. Jadi bukannya cuma Ramadan doang, makanya kan ada istilah penyembah Ramadan. Jadi baiknya cuma Ramadan doang. Kayak di TV. Emang gitu ya? Gitu, banyak gitu. Gitu. Banyak gitu. Habis Ramadan ada lagi pembukaan namanya. Iya. Betul, kan? Itu, jadi ibaratnya harusnya Ramadan itu karena udah sebulan nih diperbaiki sama Allah, harusnya kita bersyukur, jaga nih, oh iya ya Allah udah baik, udah maha baik sama kita, terus kita jaga nih, yang tadinya tarawihnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, itu gimana supaya terus gitu sampai setelah 11 bulan setelah Ramadan. Ya, nanti kreativitas masing-masing deh anak muda, misalkan ngaji satu halaman dulu dah gitu, atau ngaji satu ayat doang gitu. Satu ayat juga nggak apa-apa. Satu huruf juga nggak apa-apa, Ustaz. Satu huruf. Alif saya. Ayah Mbak. Kalau ditanya nggak apa-apa, itu pahala juga tuh. Satu huruf kan dikasih pahala bukan satu loh, 10 dikali 10. Jadi satu huruf 10. Itu apalagi bulan puasa, itu dilipat gandakan, yang wajib, yang sunnah jadi pahala wajib. Pokoknya sayang dah Fajri, Fadil, Maryam, pokoknya nih bulan Ramadan tahun ini kita ikut tren hijrah. Nyambutnya dengan hijrah itu. Jadi bikin apa slogan-slogan? Hijrah, yuk hijrah. Ayo boleh, keluar grup deh. Bikin slogan-slogan yang penyemangat teman-teman yang mudanya apa?
ya Fajri sama ini kan udah ngaji nih Fajri sama Fadil. Iya Ustazah. Ya, Baru jadi satu huruf narikin yang dulunya akrab begitu-begituan ditarikin satu-satu. Ramadan ini satu, Ramadan tahun depan lagi satu, Ramadan tahun depan lagi satu. Terus sampai teman-temannya semua itu ketarik gitu. Jadi kalau ada juga saja di tradisi keluarga saya. Jadi sebelum Ramadan itu biasanya kita ziarah makam Ustazah. Itu gimana tuh Ustazah? Ya ziarah Oh, kubur iya. sih hukumnya nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Nggak mesti sebelum mesti Ramadan Ramadan, doang. kan? Nggak mesti Ramadan. Ziarah kubur tuh kapan aja. Karena itu dzikrul maut, mengingat kematian. Soalnya saya lihat nih, kalau misalnya saya ngikut sama keluarga gitu kan, ketika ziarah makam, itu pemakaman rame banget Penuh, Ustazah. ya. Iya, ramenya tukang kembang tuh laku keras di situ. Iya emang bener. Makanya rezekinya tuh ditambah tuh. Menjelang Iya. Ramadan aja udah Oh ditambah. iya benar. Nanti kita bahas khusus tentang ziarah kubur. Itu Oh. beda. Nah, Maksudnya kalau sekarang kita bahas nanti waktunya nggak cukup. Siap, Ya, siap. Ustazah. Ya, Kita juga sekarang mau kita- berangkat tuh. Berarti ini kita gimana nih? Kita terima apa gimana nih? Terima dulu udah nggak apa-apa. Jangan dong. Tadi kan udah ngaji. Gimana Maya? Jadi ini ya Ustazah, jadi kalau kita, ini kan sebentar lagi Ramadan nih, jadi kita menyambutnya dengan hal-hal yang baik gitu ya. Iya. Kayak ngaji bareng, kita kumpul-kumpul nih, ayo penutupan sebelum Ramadan kita ngaji. Kayak sekarang nih, kita kan lagi ngaji nih, nanti kita adain lagi penutupan sebelum Ramadan gitu kan. Terus kalau misalnya mau yang ke tempat-tempat kayak gitu harus ada tujuannya Iya. harus apa gitu. Niat, punya niat Niat. baik untuk ngerubah, jangan cuma datang doang terus malah Jangan sampai malah ke ketarik. bawah, ke bawah terus malah seneng, malah menikmati. Ya habis dah gitu. Nanti Tuh, lihat tuh. udah. Sindrom jadi sindrom. Jangan, nanti kita datang, kita dakwahin. Nah, Menyambut bulan Ramadan tuh harus diisi dengan hal positif. nah, Gue tetap jalan lu aja nggak usah deh. Aduh, berdua biar ada temennya. hijrah. Oke, berdua kita hijrah, kita Hijrah. ingatin ya. Oke, Iya, insya Allah. agar teman-teman kita juga Oke, ayo Mariam ikut. Iya, Mariam nggak apa-apa pakai jilbab, alhamdulillah. Jadi diliatin. Nanti kan ada yang perempuan juga, dideketin. Kita jalan, kita keluar Insya grup, kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang berangkat? Beneran berangkat nih? Jangan. Jangan sekarang, nanti aja kalau udah kelar nih. Oh iya. Mariam perhatiin ya. Iya, pulangnya kemana nih nanti kasih tahu saja. Oke. Jadi mata-mata nih. Nanti Jadi aja. oke. Masih dipantau Ustazah tangan emak. Kaduan Ustazahnya.